Bisa nih umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kategori sebagai umat terbaik adalah ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnasi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi wali-wali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai umat terbaik, di mana umat selalu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah hilang, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan lagi, maka bukan kuntum khairu ummati. Jadi salah satu alasan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu termasuk khairu ummatin adalah syaratnya maukah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selalu menghidupkan yang namanya keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang hormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula sedaya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kula masih tetap saged tepang bermuajahah yakni teng selebete acara jamiah plus taklim ya Pak, semoga mawon ini merupakan salah satu bentuk nurut kula nurut dumateng perintahipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni perintah mengenai masalah silaturahmi lan tolabul ilmi. Silaturahmi lan tolabul ilmi. Semoga mawon kula sisi silaturahmi ini angsal, dibalik silaturahmi juga semoga kula termasuk wong-wong sing selalu murid-murid agamane Gusti Allah. Para jamaah yang dihormati, mungkin kula kali panjenengan sering maca salah satu surah teng selebete ayat suci Al-Qur'an. Insyaallah wis apal kabeh, yakni surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kula gawe judulnya ya. Jare Gusti Allah demi waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua merugi. Kabeh manusia niku merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan kecuali mereka orang-orang yang selalu berbuat amal kesolehan. Selain beriman, selain beramal soleh, juga watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, saling berwasiat, saling ingat mengingatkan satu sama lain tentang hak dan kesabaran. Watawasaw bil haqqi, saling nasihat menasihati tentang masalah hak, masalah agama, termasuk masalah bagaimana pula menjalani kehidupan niki dalam rangka nurut perintah tinggal cegah, diiringi dengan sifat sabar. Makna secara umum dari ayat tersebut adalah kula kali panjenengan lamun termasuk wong sing mong merugi sesuai dawuh niki Pak. Selain kula kedah beriman, selain kula kedah beramal soleh, juga kula tidak boleh hidup
punya prinsip hidup yang individualisme, hidup sing rasa urip dewekan. Jadi masa bodoh dengan orang lain, Islam tidak menghendaki itu. Mulanya Islam adalah agama dakwah. Islam adalah agama yang para penganutnya dianjurkan untuk mengajak terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maknanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mungkin materi yang akan kita bahas insya Allah niki sebagai aplikasi dari makna watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mulane tengriki para jamaah yang hormati, Kiai Musonib sampun dawuh mengingatkan tentang betapa pentingnya kula dengan saudara kita sesama muslim saling mengingatkan. Kita tidak boleh yang namanya masa bodoh dengan teman kita, dengan saudara kita ketika melihat teman saudara kita melakukan kesalahan. Dan itu merupakan bentuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Faslun utawi iku pasal suwiji takbire pasal wa alaika lan becik netepana sapa sira bin nushi kelawan saling nasihati, bin nushi kelawan nasihat, tegese duweni prinsip nasihat pada sesama. Nushi niku bin nushi kelawan nasihati likulli muslimin maring saben-saben wong Islam. Artinya apa? Kula sebagai wong Islam beli kena masa bodoh karo sesama muslim. Dikenal. Jadi ketika kula kelipan jenengan umpamine menyaksikan ada saudara kita, teman kita melakukan kesalahan, maka kula harus mengingatkan sebagai bentuk pengamalan dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mulane dipun terjemahaken dumateng Kiai Musonib, yakni wa alaika bin nushi likulli muslimin. Kongkon kula niki nggadai prinsip saling nasihat menasehati. Wa ghayatuhu utawi puncake nushin iku an alla taktuma ingin ta ora arep ngumpetaken sapa sira. Allah taktuma ingin ta ora arep ngumpetaken sapa sira anhu sangking muslim syai'an ing suwiji-wiji taro kang ningali sapa sira fi idharihi ing dalem zahiraken, ing dalem lahiraken syai' lahu maring muslim, ningali husulan ing hasil ala khairin ing atase kebagusan au najatin atawa keselamatan, selamat min syarrin sangking keblesakan. Jadi maknane nushin, maknane nasihat, pertama ketika kula kelipan dengan kembali ning definisi nasihat adalah, awas, definisi nasihat adalah iradatul khair lil ghair, berharap kebaikan terhadap orang lain. Itulah definisi nasihat. Definisi nasihat pisan maning berharap kebaikan terhadap orang lain. Jadi iradatul khair lil ghair. Jadi puncak dari sifat nushin tadi adalah seseorang tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut ketika didohirkan akan menghasilkan kebaikan terhadap saudara kita. Baik saudara kita tersebut melakukan sesuatu yang bersifat amal soleh atau saudara kita tersebut meninggalkan perkara keburukan. Jadi maknanya priwe,
kita beli kena meneng bae nalika kula ngomong, disitulah letak kebaikan saudara kita. Paham betul maksud gue lagi? Kula beli kena berdiam diri, nalika diam dirinya kula justru teman kita melakukan kesalahan, nggak boleh. Jadi lamun ngomongnya kula justru akan membawa teman kita melakukan kebagusan dan terhindar dari kejelekan, maka ngomongnya kula niku tertuntut. Itulah yang namanya nasihat. Berarti bisa maning lamun kula weruh anak bature kula melakukan kesalahan, kula ini menang baik, berarti sifat nusin boten? Tidak. Berarti belum mengamalkan watawasobil haqqi watawasobis sobri. Seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang baik tidak akan rela ketika ada temannya yang muslim yang mukmin melakukan satu kesalahan, maka dia berupaya dengan segala cara agar teman atau saudaranya itu bisa melakukan kesolehan dan meninggalkan yang namanya kejelekan. Itulah prinsip dasar. Jadi pisan maning beli kena kula niki istilahnya masa bodoh dengan apa yang terjadi. Harus ada upaya ya, sebagai bentuk pengejauhan tahan dari watawasobil haqqi watawasobis sobri. Jadi lamun menenge kula justru akan mengakibatkan temane kula iku justru melakukan kesalahan, berarti menenge lu salah. Paham betul? Terus para jamaah hormati, cuma yang makoten resikonya kapau wong pengen mengamalkan watawasobil haqqi, lamun wong pengen mengamalkan watawasobis sobri, sudah barang tentu Pak, hari ini harus siap dengan segala resikonya. Harus siap dengan segala resikonya. Sebab apa? Sebab tidak semua orang siap untuk dinasehati. Gitu. Tidak semua orang siap untuk diarahkan ke jalan yang benar. Maka ketika nasihat kita berhadapan dengan orang yang tidak menghendaki dirinya di jalan yang lurus, ya sudah barang tentu mereka kadang akan membenci sang penasehat itu sendiri. Kan risikonya mboten. Jadi lamun kula sebagai wong sing pengen berharap kebaikan akan agama kula kiamat, kula bisa maning dengan segala macam resikonya, kula kudu siap berharap kebagusan terhadap teman kita, tidak boleh tinggal diam. Itu sebagai makna dari lanjutan ayat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para jemaah hormat, kowe hakikulah sing nasihati sekian mengke tentang sebab sing zaman pengene memang wonten wong iku kapan dinasehati ya hari wong manje beres iki dingin awak dhewe gitu kan, beresi baju awak dewe aja lo warai wong sejen awas kita bahasa aku bahasa warisan kadang-kadang turun menurun bahasa mengkot sing pengen lu anak wong sing ora siap untuk diarahkan ke arah kebagusan oleh temannya, oleh saudaranya, justru ngomongnya malah mengkot balik kena bahasa. Padahal para jamaah yang wonten salah satu dawuh ya. Dawuh niku saking salah satu sahabatipun baginda Nabi Muhammad SAW. Bokat kula ning posisi di mana kula lagi dielingaken nang bature kula. Bokat kula di mana kula lagi lupa, saat itu kita diingatkan oleh saudara kita tentang kesalahannya kula. Apa yang harus kula lakukan? Kula dikena bantah nasihat tersebut. Sebab berapa? Ana resikone sesuai dawuhipun salah satu sahabat Kanjeng Nabi, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud niki sampun dawuh,
inna min akbaril dzunubi indallahi ta'ala ayyaqula syakhsu li akhar ittaqillaha fayaqulu lahu alaika binafsik fayaqulu lahu alaika binafsik. Niku keterangan wonten teng kitab Tambihul Muktari. Teng kitab Tambihul Muktari menerangkan dawe seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dawe jare sahabat Abdullah bin Mas'ud, inna min akbaril dzunubi, setengah saking gede-gedene dosa. Setengah saking gede-gedene dosa menurut Gusti Allah Subhanahu wa taala yang iku ayyakula syakhsu li akhar ittaqillah, lamun ana wong ngemutaken kula ki wedya siraluh ning Gusti Allah, artine ngemutaken kesalahane kula, barang kulane langsung balekaken bahasa, malah ngomonge fayaqulu lahu alaika binafsik, wis aja ngurusi kula, urusi bae jawab dewek. Ku bahasa balik nama koten ku Pak, iku termasuk min akbaril dunubi, setengah saking gede-gedene dosa gede. Boten kenging mokoten. Jadi bagi kula kalau sampean sing wong sing lagi belajar berharap selalu kebaikan, ketika kula mendengar satu nasihat dari teman kita, dari saudara kita, dengarkan, walaupun mungkin waktu saat itu kula durung bisa nurut ning nasihat mau, paling juga kula orang mengembalikan kata dosa ku Pak bahasa makoten mau lho. Wis aja ngurusi wong sejen, ngurusi be awak dewek, awak dewek bega durung bener durung apa sok suci enggak boleh Pak makoten ku. Pisan maning dosa gede makoten. Udah wes seorang Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengoten satu sisi ya, wong sing ngerti harus menyampaikan tentang hak, harus menyampaikan tentang kesabaran, tapi di satu sisi kadang orang itu ada yang tidak siap untuk dinasehati. Tapi insya Allah ketika seseorang maukah konsisten dengan nasihatnya, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang jauh dari kata rugi, sebagaimana tertuang dalam surat Wal Semoga ya Pak ya, semoga mulanya ulama-ulama sing pengin pas ngawit zaman para nabi yang namanya memberikan nasihat pada umatnya, dakwah, mengajak kepada agama Gusti Allah, ya penuh dengan ujian dan tantangan. Justru berawal dari ujian dan tantangan itu orang-orang soleh ya akan mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan pahala baik terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pahala-pahala terbaik mau tidak disediakan untuk mereka yang hidup hanya sebatas tinggal diam masa bodoh karo bature sing mungkin nglakoni kesalahan para jamaah hormat. Jadi istilahnya ngeten, salah satu sifatnya wong muslim, salah satu sifatnya wong mukmin adalah tidak akan rela ketika ada temannya yang terjerumus dalam satu kesesatan. Dengan segala cara dia berusaha untuk menasehati, mengembalikan agar temannya, saudaranya kembali ke jalan yang benar. Insya Allah. Waqala lan sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Ad-dinu utawi agama, ad-dinu utawi tiangi agama iku an-nasihatu, nasihat. Jadi nasihat itu termasuk tiangnya agama. Agama itu akan selalu kuat, agama itu akan selalu baik ketika yang namanya nasihat
masih bisa terus diperdengarkan sepanjang zaman. Bagaimana seseorang di saat nanti, bagaimana keturunan kita akan mendengarkan hukum yang benar ketika nasihat itu sudah hilang dari permukaan bumi? Ketika seseorang sudah nggak siap lagi terhadap resikonya, mereka orang-orang yang selalu memberi nasihat, selalu wedi, melang diarani fanatik lah, melang diarani wong sombong lah, melang diarani wong sing wis merasa suci lah, sehingga dia bungkam misalnya, bagaimana agama itu akan selalu tegak sepanjang zaman. Sedangkan bisa nih umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan kategori sebagai umat terbaik adalah ketika ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnasi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi wali-wali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai umat terbaik, di mana umat selalu yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah hilang, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan lagi, maka bukan kuntum khairu ummat. Jadi salah satu alasan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW niku termasuk khairu ummatin adalah syaratnya maukah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi selalu menghidupkan yang namanya keilmuan, selalu menerangkan. Mulane Pangapura termasuk doa-doa yang mungkin sering kita baca kayak apa ya? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Udung apa? Gusti perlihatkan kebenaran terhadapku, suatu kebenaran, di mana nalika kula sudah melihat kebenaran adalah sebuah kebenaran, maka semoga kula termasuk wong sing bisa mengikuti kebenaran tersebut. Itu termasuk donga. Jadi nalika kula jaluk selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah kula kira-kira termasuk wong sing siap menerima kebenaran, sawisen menerima kebenaran kula siap mengikuti kebenaran tersebut sesuai makna dari doa yang biasa kita baca, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Sebab napa? Sebab tengriku Pak, arinal haqqo haqqo. Jadi semoga kula termasuk wong si bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Semoga kula termasuk orang yang mampu melihat perkara batil sebagai kebatilan. Maksudnya, sebab kadang-kadang begitu, lamun wong ora oleh hidayah Gusti Allah, kebenaran yang mutlak sekalipun dia tidak mengakui bahwasanya sesuatu itu adalah kebenaran. Para jami'ul. Awas, seseorang yang mengingkari terhadap kebenaran, maka itu adalah salah satu pintu di mana dheweke susah untuk menerima hidayah Gusti Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Gusti semoga kula niki termasuk wong-wong sing mampu melihat suatu kebatilan. Artinya sause weruh yen kueku kebatilan, kula juga percaya yen itu merupakan perkara batil. Terus kula dupai kekuatan agar terhindar dari kebatilan tersebut.
Sebab pangapura pisan maning kadang wong tidak bisa menerima kebenaran bahwasanya itu adalah satu kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada akhirnya muncul maukah? Muncul saja warai wong sejen, warai be awak dewe. Bagaimana agama itu akan terus lestari kalau orang sudah terlarang, kalau orang sudah dilarang untuk berbicara tentang nasihat. Wali-wali istilah sudah 1400 tahun lebih Pak hari ini. Semenjak kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah sampai hari ini yang namanya nasihat agama. Sebab alhamdulillah masih ada orang yang berprinsip apapun resikonya, apapun konsekuensinya, kebenaran harus terus disampaikan, kebenaran harus terus ditegakkan. Qulil haqqo walau kana murra. Katakan kebenaran walaupun kadang di dalam mengatakan kebenaran itu terasa pahit. Ada konsekuensi yang harus seseorang terima, mungkin berawal dari sebuah penolakan dari mereka yang menolak kebenaran. Para jamaah Quran. Jadi ad-dinun nasihat, sedangkan tiangnya agama adalah nasihat. Selama nasihat itu masih terus diperdengarkan sepanjang zaman, insya Allah agama akan selalu tegak di sana. Alhamdulillah. Wa minan nushi, lan iku setengah sangking prinsip nasihat antakuna utawi nyintaana sapa sira likulli muslimin maring saben-saben wong Islam fi ghaibatihi ing dalem ora nanane muslim, tegese ing dalem ghaibe muslim, anaiku kama takunu, anaiku kama kaya barang takunu kang ana ofoma lahu kudwe muslim fi hudurihi ing dalam hadire muslim. Sebagai sama seorang Islam, seorang muslim adalah kita harus memposisikan dengan posisi yang sama. Apakah teman itu dalam kondisi hadir dengan kita ataukah sedang goib? Artinya apa? Apakah batur ning kono iku lagi bareng karo kula, duduk bareng, atau lagi enggak bersama? Tetap kita itu berharap kebaikan terhadap mereka. Aja sampai hari lagi duduk bareng makula niki berharap nasihat, tapi ketika mereka tidak bersama dengan kita masa bodoh. Jadi pengertiannya makanya ketika kula kali panjenengan mendengar dari kejauhan, misalnya kan pangapura mendengar dari kejauhan, tidak melihat secara kasat mata nang meripate kula kiambek, misalnya kan mendengar ada saudara kita mendengar bahwasanya saudara kita melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal. Kula niki kedah prihatin, Pak. Berharap suatu saat ketemu, entah dengan cara apa, kita mengingatkan teman kita yang mungkin saat itu masih jauh di sana. Kita ingatkan. Jadi berharap kebaikan itu baik dengan teman yang ada di sekeliling kita maupun dengan mereka yang jauh di sana. Sesama muslim kita harus saling nasihat menasehat. Para jamaah. Jadi baik hadir maupun ghaib kita harus punya prinsip saling nasihat menasehat. Apa maning zaman sekian ana media ya Pak ya. Sudah ada media yang mendukung kesana. Wa minhu lan iku setengah sangking nushi idas tasyaroka tatkalane musyawarah ka ing sira sapa muslimun wong Islam fi syai'in ing dalam suwi-wiji wa arafta lan weruh sapa sira anna shawaba ing setuhune perkara bener
perkara kang soal iku fi khilafima ing dalem sulayane suwiji-wiji, ing dalem kebalikane suwiji-wiji, yamilu kang condong sapa muslim ilaihi maring ma antuh birohu utawi nyenta ngabaraken hu ing muslim bihi kelawan ma antuh birohu utawi nyenta ngabaraken sapa sirahu ing muslim bihi kelawan ma. Jadi pisan maning maukah sebagai salah satu bentuk nushin, di mana makna nushin adalah punya prinsip saling nasihat menasehati. Ketika ada teman misalnya dalam sebuah obrolan dengan kita, ternyata prinsip teman kita tuh salah, paham teman kita tuh salah, maka saat itu juga kita nggak boleh tinggal diam ketika ada prinsip teman kita yang salah. Paham bukan maksud gue lagi? Mulanya tengriki idas tasyaro ka muslimun fi syai'in, bermusyawarah ya dalam satu perkara, dalam satu bidang, dalam satu hukum, wa arafta anna shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi antuh birohu bihi. Jadi ketika dalam satu forum misalnya ada teman kita yang punya prinsip pemahaman yang salah, maka kulaki beli kena tinggal diam, harus diingatkan walaupun saat niku mungkin pangapura ada pendapat yang berseberangan. Jadi wa arafta anna shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi, kita tahu bahwasanya kebenaran adalah dari kebalikan paham teman kita, maka kita harus menghabarkan paham kamu tuh salah, prinsip kamu tuh salah, pemahaman kamu tuh nggak semestinya begitu, seharusnya begini. Walaupun saat itu memang semacam ada beda pendapat, kita tidak boleh Pak membiarkan kesalahpahaman dari teman kita tentang satu hukum. Walaupun kadang bisa maning resikone ngemutakan ya mengkota penuh dengan resiko. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah sebuah tuntunan apa yang harus kita lakukan ketika di waktu tersebut, di waktu yang bersamaan ada teman kita yang salah paham tentang suatu hukum. Paham betul? Jadi lamun sampean membiarkan saat itu berarti sama saja kita itu ridho dia dalam kesalahan. Kalau kita tidak mengingatkan bahwasanya pemahaman teman kita adalah satu kesalahan, maka sama saja kita membiarkan dia dalam kesalahan yang berlarut-larut. Itu prinsip nasihat seperti itu. Jadi aja wedi, aja melang lamun kita ngomong satu kebenaran. Para jamaah hormat. Jadi pangapura aja lurus selamat baik. Lamun pengen menerjemahkan makna watawasobil haki watawasobis sobri itu Pak. Mengkoten. Sebab kadang mungkin seseorang ya mempunyai pemahaman yang salah karena mengerti, karena beli paham. Terus sampai kapan dia itu mengoreksi kesalahannya? Lamun ora diterang, nang wong sing ngerti. Jangan-jangan dia larut-larut dalam kesalahannya. Mending lamun sebatas kanggo awak dewek ebema. Kadang-kadang prinsipnya yang salah juga ditularkan sama orang lain di situ. Ya artinya ketika seseorang mong termasuk wong sing rugi, ya memang harus ada upaya yang kuat, Pak. Berarti maknane wong sing ora rugi adalah wong sing selamat. Maknane wong sing ora rugi adalah orang yang beruntung.
Nah, untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai keberuntungan, memang beli gampang. Iya betul. Cuma nggak bareng-bareng belajar. Pisan maning, sebab tiangnya agama adalah nasihat. Lamun kula tidak ada bosannya memberikan nasihat yang tepat, yang benar terhadap saudara kita, teman kita, maka sama saja kula niki lagi menegakkan agamanya Gusti Allah. Apa maning lamun dikembalikan ning satu kaidah, ya, min alamatir ridho as-sukut. Ana maning as-sukut min alamatir ridho. Diamnya seseorang adalah sebagai alamat dia itu ridho terhadap terjadinya sesuatu. Ini ku kaidah. Ya berawal sing keluarga kula, ya Pak ya, kan mau yo lingkungan kula yang terdekat, orang-orang yang kita cintai, kita itu jangan diam kalau kita berharap kebaikan bagi mereka. Dan juga kalau kita pisan maning pengen menerjemahkan, mampu mewujudkan makna dari watawasobil haqi watawasobil sobri, sing pada akhirnya semoga kula termasuk orang-orang yang tidak merugi dalam hidup ini. Alhamdulillah. Kelingan cerita Nabi Musa dengan segala macam resikonya. Karena apa? Menyampaikan hak, menyampaikan kebenaran. Orang kula kadang-kadang mau ditiglendengi baik gawis. Jadi wa minhu idzastasyaraka muslimun fi syai'in wa arafta anna as-shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi an tukhbirahu bihi. Wa mimma yadullu ala khilafin nushi. Sekian kebalikannya dari nasihat. Wa mimma lan iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken opoma ala khilafin nushi ing atas balikane prinsip nasihat al hasadu utawi hasud, al hasadu utawi iri, dengki lil muslimina mari wong Islam kabeh ala ma ing atas suwi-wiji atahum kang wis nekaaken hum ing muslimin sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi sangking fadle Allah. Kebalikan daripada sifat berprinsip nasihat adalah seseorang mempunyai sifat hasud, seseorang mempunyai sifat iri, seseorang mempunyai sifat dengki. Para jamaah yang hormat, jadi istilahnya begitu. Lamun wong membiarkan temannya terjerumus dalam kecelakaan, baik kecelakaan dunia maupun kecelakaan akhirat, pada dasarnya wong iku atine ku pas sakit. Duweni sifat iri, dengki, jor temen. Kan mau wali-wali wong misalnya anak wong tiba gampangane dibiarkan saja, aslinya wong kudu seneng. Malah muas. Kan mau gampang aneh. Ada orang lagi terjatuh dibiarkan saja, pada dasarnya kan seneng seolah-olah wong iku dalam cilaka. Maka sebagai bentuk kula niki beli seneng yang bature kula ku cilaka, maka ya diurat. Kalau itu merupakan tentang paham yang salah, ya sudah barang tentu dengan sebuah nasihat. Jadi hasud, ya, iri terhadap sesama muslim ketika sesama muslim mau duweni satu kelebihan atas peparingnya Gusti Allah. Hasud, ya. Jadi hasud terhadap peparingnya Gusti Allah, ya,
peparingnya Gusti Allah yang diberikan terhadap seorang muslim diiringi, dihasuti. Apa baik? Bisa bidang harta, bisa bidang ilmu. Apa baik? Ya. Hasud misalnya kan. Pada akhirnya DWK belum nerima sebuah nasihat. Itu kebalikannya nushi. Kebalikannya daripada prinsip hidup dalam saling nasihat menasehati. Wa asluhu utawi asale hasud, ya, iku ayyasuko ingin ta'abud alaika ingatasi sira ovo in'amullahi ta'ala piro-piro peparinge Gusti Allah, ovo in'amullahi ta'ala nikmate Gusti Allah ala abdin ingatase salah suwijine kaula min abidihi kang setengah saking piro-piro kaulane Gusti Allah binikmatihi kelawan nikmate abid fi dinihi ing dalam agamane abid au dunyahu atawa perkara dunyane abid. Jadi ciri-cirine wong sing hasud ku priwe? Ciri-cirine wong sing duweni sifat hasud yaiku nalika hati seseorang ngerasa susah, ngerasa abot, nalika menyaksikan orang lain mendapatkan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa baik? Bisa perkara dunia, bisa perkara agama. Ilmu, contoh ayat misalnya. Hasud dengan cara yang tidak semestinya. Singaran hasud tidak dengan cara yang semestinya, iri, dengki, itu tidak boleh. Wa ghayatu. Jadi definisinya hasud bisa namanya nalika atine kula ngerasa seneng, apa ngerasa ora seneng, ngerasa berat, ngerasa abot nalika ndeleng batur oleh peparing kenikmatan sing Gusti Allah, apapun itu kenikmatan. Jadi boro-boro melu iya malah susah. Ngerasa tersaingi, ngerasa kesesek, ngerasa apa ika, sehingga boro-boro ngerasa melu seneng. Wa ghayatuhu utawi puncake hasud, puncake iku anta tamanna ingin tangarep-ngarep sapa sira zawalan nikmati ing ilange nikmat anhu saking abd. Anta tamanna ingin tangarep-ngarep sapa sira zawalan nikmati ing ilange nikmat anhu saking abd. Puncak sebuah sifat hasud adalah ketika ya wis atine rasa abot karo kenikmatan yang didapat oleh orang lain, bahkan berharap semoga nikmat maukah hilang. Paham betul? Lamun bidang pekaya, lamun bidang dunia tibang bangkrut. Lamun bidang apa yang dongakna beli beneriku, wis atine ngerasa abot terus maning berharap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, bahkan berharapnya hilang, bahkan nyupatan, nggak boleh. Itu puncaknya dari sifat hasud. Maukah lamun kulan duweni sifat hasud mengkonon apa maning sejauhnya bulan puasa ki wis resikonya pahala puasane kula ku rusak gitu. Watire kula termasuk kategori salah satu hadis kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Akeh wong sing pada nampake puasa tapi seseorang mau orang mendapatkan apa-apa dari puasanya hanya sebatas mendapatkan lapar dan dahaga. Lamun sejurane puasa dheweke masih duweni sifat hasud. Naudzubillahi min dzalik.
Jadi mustine kula sebagai wong muslim ya nalika ana batur seneng melu seneng alhamdulillah kan mboten. Waqad waroda lan teman-teman sampun kewarit sampun dugi annal hasada setuhune sifat hasud iku yakulu mangan ovo sifat hasud al hasanati ing piro-piro kebagusan kama takulu kaya oleh mangan ovo annaru geni al hatoba ing kayu kanggari. Maukah pahala yang sudah terbangun ketika seseorang melakoni satu amal, apakah itu puasa atau yang lainnya, pada akhirnya bisa rusak, bisa hilang gara-gara seseorang duweni sifat hasud. Bahkan gambarane niki gambarane ya hasud niku bisa mangan berbagai macam amal kebagusan sebagaimana membakarnya api terhadap kayu bakar, kayu yang kering numpuk sepiran numpuk ke kayu bakar kapaus disulet kenang geni ya entok pak luluh lantak menjadi puing menjadi abu. Naudzubillahi min latihan ya pak ya, latihan aja ini sifat iri dengki. Ketika kita melihat kesuksesan terhadap teman kita ya, lamun bisa ya kulane lamun pengen kayak kari kulane yuk totoroso agar kita juga bisa sukses seperti mereka kan. Sebab apa cirine wong hasud adalah ikut ciri-ciri wong tidak mampu pak. Ketika seseorang dalam hatinya yang ada hanya iri dengki terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang lain, berarti pertanda dirinya tidak mampu untuk melakukan kesuksesan yang sama. Wis beli yakin berarti kalau kemampuan dewe. Tapi bagi mereka yang optimis, punya keyakinan, saya pun bisa melakukan kesuksesan yang sama. Ya boro-boro iri, malah belajar priwaya siraku bisa sukses pun jaluk ke ilmune. Alhamdulillah, mestinya begitu. Bidang apapun. Jadi yang namanya sifat hasud yakulul hasanat kama takulun naru al-hatab. Sifat hasud bisa menghancurkan atau memakan terhadap berbagai macam amal kebajikan sebagaimana membakarnya api terhadap kayu bakar. Wal hasidu utawi wong kang hasud iku muktaridun wong kang lawan pada dasarnya. Nglawan apa? Nglawan alallahi ingatase Gusti Allah fi mulkihi ing dalem kekuasaane Gusti Allah wa tadbirihi lan ngature Gusti Allah. Secara sudut pandang hakikat Pak, wong sing ning atine duweni sifat hasud ikut tanpa sadar mungkin pada dasarnya dheweke lagi nentang hukume Gusti Allah, nentang tadbire Gusti Allah, di mana Allah punya kehendak bisa memberikan anugerah terhadap siapapun. Di saat Allah menghendaki anugerah terhadap seseorang, nalika kula iri terhadap orang tersebut, pada baik kula ki menyalahkan takdire Gusti Allah, nentang takdire Gusti Allah. Bahkan tengriki sampai dipunterangaken sebagai bentuk gambaran bahwasannya wong sing duweni sifat hasud iku pada dasarnya wong sing lagi nentang ning takdire Gusti Allah. Wa ka'annahu lan kaya stune hasid iku yakulu ngucap sapa hasid bilisani halihi kelawan lisane tingkai hasid ngucape apa? Ya Rabbi do pangeran ingsun innaka setuhune panjenengan iku wadukta nyelehaken sapa panjenengan an nikmata ing nikmat fi ghairi maudhi'iha ing dalam liyane panggonane nikmat. Lamun seseorang iri atas peparingnya Gusti Allah ning wong sejen Pak,
pada baik kula niki lagi mengintervensi terhadap kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada baik kula iki wong sing ngomong Gusti panjenengan ku salah jumpain nikmatku. Sebenarnya aja nih wong kuwe ngreang baik. Ku pada dasarnya mau kuatin ku Pak. Mulanya tengriki dipun terangaken. Jadi waka'annahu yaqulu bilisani halihi ya Rabbi innaka wadu'tan nikmata fi ghairi maudhiha. Pada baik dheweke iki ngomong Gusti Allah jenengan ki tepat Gusti ngupai sesuatu. Dan mboten pamaknane. Nyalahna kersane Gusti Allah atas peparing tersebut terhadap siapapun. Lamun kula termasuk wong sing duweni sifat iri dengki, nyalahna pangeran seolah-olah pangeran salah ngupai sesuatu. Salahnya tuh di situ. Berarti kapan tentang tadbire atau kekuasaan Gusti Allah, ya salahnya luar biasa, dosa gede. Bahkan lebih parah maning maukah berharap hilangnya nikmat tersebut dari orang lain tadi. Itu definisi hasud. Wala baksa, nah sekian mengkenen. Wala baksa lan ora bahaya iku maujud bil ghibtoti kelawan kepengen. Wala baksa bil ghibtoti ora bahaya kelawan kepengen. Awas. Jadi makna hasud iku beda karo nalika kula nyawang kenikmatan wong sejen kulane pengen sah-sah saja ari pengen mah sing penting kulane berupaya agar bareng-bareng sukses mengkoten bidang apapun itu bature kula maju kula gak pengen maju bature kula sukses berhasil kula gak pengen berhasil seperti dia itu bukan termasuk hasud. Bahkan dia mungkin terinspirasi atas kesuksesan orang lain. Masa orang lain bisa sukses, kenapa saya tidak? Mestinya seperti itu. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, aja malah nyalahna peparingnya Gusti Allah dan berharap peparing mau dicabut, hilang dari orang lain. Kenikmatan tadi. Berarti wongku hatine ku sakit luar biasa. Naudzubillahi min dzalik. Jadi wala baksa lan ora bahaya iku maujud. Wala baksa lan ora bahaya bil ghibtoti kelawan rasa kepengen. Apa sih ghibtohku? Wahya utawi ghibtoh iku antaro nyentani ngali sapa sira nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah ala abdin ing atase kaula suwiji min abidihi saking pira-pira kaula Gusti Allah fatat lubu mangka ngati maka nuprih sapa sira ya fatat lubu mangka nuprih sapa sira minhu saking Allah subhanahu banget maha suci Allah mitlaha ing pepadane nikmat mitlaha ing pepadane nikmat. Jadi ari kepengen mendapatkan nikmat yang sama itu sah-sah saja. Jaluk ning Gusti Allah, Gusti kula kepengen kaya Kang Sunanto, kula kepengen kaya Kang Sopyanku, kula ku pengen kaya nu Gusti paringana kula ku rezeki yang sama. Di balik doa ada upaya yang kuat untuk meraih kesuksesan yang sama. Itulah sifat seorang muslim yang sejati. Aja malah dheweke terhasud oleh yang namanya sifat dengki, iri, sirik, pitik karo wong sejen. Naudzubillahi min dzalik. Jadi lamun kepengen bukan satu kesalahan, sing penting dheweke pada jaluk ning Gusti Allah sing mampu menentukan segalanya. Allah mampu memberikan kesuksesan pada orang lain, berarti
seseorang harus yakin pula mampu memberi kesuksesan terhadap dirinya sudah barang tentu melalui wasilah, upaya, dan berusaha semaksimal mungkin. Kan alhamdulillah. Benar. Ini apa ya? Semoga ingkang kula sampaikan wonten manfaate, maukah? Semoga mawon puasane kula sing awal sampai akhir semoga termasuk puasa sing bener-bener diterima dumateng Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kula lamun bidang puasa kan ana saumul awam, ana maning saumul khawas, ana maning saumu khawasil khawas. So upaya kula sejauh mana? Ana maning satu istilah puasa niku ana puasa syariat, ana sing diarani puasa thariqat, ana maning sing diarani puasa hakikat. Beda-beda level-level. Ya, banyak faktor yang mengarah ke sana. Bisa jadi ibadah puasa kula hanya sebatas ibadah yang bersifat syariat. Lamun hanya sebatas kula niki menjaga diri sesuatu yang bersifat membatalkan sara badan. Contoh, kula hanya sebatas nahan karongin minum contohnya. Berarti kula nembe sebatas puasa syariat. Kira-kira bisa nanjak maning? Yaitu puasa sing aran puasa thariqat. Nalika seseorang sudah berupaya sekuat mungkin untuk menghindar dari yang namanya maukah ghibah, sifat hasud, itu termasuk kategori puasa thariqat. Hati-hati nih bidang perkara sing batalna pahalane puasa. Ari puasa syariat mah baru sebatas hati-hati nih bidang perkara sing batalna puasanya itu sendiri. Kalau puasa thariqat lebih ke arah bagaimana seseorang mampu juga menahan diri dari perkara yang membatalkan ning pahalane puasa. Ana maning puncak yang lebih tinggi saumu khawasil khawas, yaitu sing diarani puasa makrifat, ketika seseorang dalam hatinya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat pangampura. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.